Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah subuh rahimakumullah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Terlihat bapak ibu wajahnya sudah cerah-cerah. Ibu-ibu mesti tukokno kudung kali mboten. Pramu saya menika Bu sekalian, mari kenikmatan ini selalu kita syukuri paling tidak dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga tercurah pada usmah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin dan orang-orang yang setia pada sunnah-sunnahnya. Iwak grameh didendeng ragi ben anget pedange serbat. Ketemu maneh karo Pak Yogi, sing penting paringi sehat, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, sesuai dengan apa yang kami janjikan bahwa pagi ini akan kami sampaikan, yaitu derajat orang-orang yang istiqomah. Apa istiqomah itu? Nek cara Jawane ajeg, lumintu, terus menerus, niku sing jenenge istiqomah. Nggih, ibu-ibu jamaah ajeg napa mboten, Bu? Alhamdulillah, nek bapak-bapak ini kadang-kadang malah embuh niki. Sajae kok meragukan. Yaitu semua ibadah kita kepada Allah itu harus kita laksanakan dengan rutinitas. Salat wajibnya juga selalu jamaah. Alhamdulillah, enten sing ngucap niku tenggen kula nyong trawahe urung tau pedhot. Sudah bagus. Karena bulan Ramadan itu pembelajaran sholat taraweh adalah ibaratnya juga namanya apa, Bu? Qiyamul lail, atau dikatakan sholat tahajud. Satu lagi sholat witir, karena bilangannya selalu ganjil. Itu namanya sama, hanya waktunya yang berbeda. Nah, bulan Ramadan ini dilatih 1 bulan penuh untuk kita nun sewu sholat berjamaah, yaitu sholat isya dan taraweh. Di luar bulan itu mestinya juga harus kita laksanakan dengan tertib, yaitu diganti dengan namanya sholat tahajud. Loh, kula niku nek tangi bengi cok anu Pak Yogi, cok rada wegah adem, boleh dilaksanakan sehabis sholat isya, boleh, tidak ada masalah. Cuma itu sudah baik, tapi ada waktu yang lebih baik dan lebih utama, yaitu sepertiga di akhir malam. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya. Mana yang selalu nun sewu nek cara Jawane niku njungkung sujud nang ngarsane Gusti Allah, kuwi nun sewu dijanjeni kalih Gusti Allah. Nyuwuna marang ingsun mesti ingsun ijabahi. Nggih. Pramila nun sewu sekalian, kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, juga bukan hanya itu tok. Namanya istiqomah itu juga di samping hablum minallah juga hablum minannas. Sedekah nggih ampun telat. Kenapa Pak Yogi matur ngaten Bapak sekalian? Sebab janjinipun tiyang-tiyang istiqomah inggih menika wonten surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina qalu sapa sing ngucap, sinten ingkang ngendika rabbunallah, Gusti Allahku Allah. Tsumastaqamu, kemudian meneguhkan pendirian istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
rasa ndirasa wedi, rasa khawatir. Sebab napa? Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, dene wis disediani swarga ya kuwi abadi kekal nang jroning swarga. Enak napa mboten, Bu? Syaratnya abot mboten? Abot istiqomah. Niki Bapak Ibu terutama niku sholat jamaah pripun, dimanapun kapanpun kita berada berusaha untuk sholat berjamaah. Karena di samping nilainya itu 27 derajat, sholat jamaah itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah istiqomah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi? Terutama adalah infak sedekahnya, Bu. Nek zakat niku pun dados kewajiban. Nggih. Salat pun dados kewajiban. Puasa pun diwajibaken. Kenapa di sini nun sewu infak sedekah kula sebataken sebab menika nggih. Mangkih wonten akhirat ada orang yang sangat menyesal. Nggih. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, kembalikan aku sebentar saja ke dunia agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Yang disesalkan adalah masalah sedekah. Karena kalau zakat itu sudah menjadi kewajiban sampai nisab ya kita harus bayar. Tapi kalau sedekah ini dengan keikhlasan hati menginfakkan sebagian harta kita untuk apa? Untuk membantu masyarakat sekitar kita terutama. Itu pertama adalah keluarga, saudara dekat, saudara jauh. Kemudian adalah tetangga dekat, tetangga jauh. Sampun wonten aturanipun Al-Qur'an menika. Pramila Bapak-Ibu sekalian, orang-orang yang selalu rutinitas menjalankan ibadah kepada Allah maupun kepada sama manusia itu adalah orang-orang yang namanya istiqomah. Orang-orang yang selalu menjalankan tahajud di malam hari pasti dia punya jiwa yang tawadhu, punya jiwa yang sosial. Karena apa? Setiap malam nun sewu kita menyungkur sujud di hadapan Allah yaitu kharru sujada wa bukiya. Subhanallah Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Mendidik kepada kita bahwa jiwa ini kita tidak apa-apa, kecil sekali di hadapan Allah. Debu ibaratnya kita ini. Cuma karena Allah sangat kasih sayang kepada kita yang namanya manusia, diberi kenikmatan yang luar biasa, diberi derajat yang tinggi. Karena apa? Diberi tanggung jawab menjadi khalifah di muka bumi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita pada derajat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluknya. Malaikat itu aja di bawah manusia. Ini. Jadi makhluk Allah yang namanya manusia ini derajatnya paling tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau tidak bisa meletakkan posisi pada derajat yang paling tinggi itu, tentu Allah menurunkan menjadi asfala safilin. Tapi ada pengecualian. Ilalladzina amanu itu tidak cukup, tapi wa amilus sholihat. Amal soleh ini Bapak sekalian yaitu tadi kepada Allah juga kepada sesama manusia. Tapi banyak yang mengatakan bahwa amal soleh ini adalah amal yang ditasarufkan untuk manusia, tapi nilainya di hadapan Allah. Ini janji Allah. Kemudian Bapak sekalian, orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ini akan mendidik jiwanya Bapak sekalian, mesti tidak akan sombong di hadapan sesama manusia. Sekarang banyak orang yang sombong, yang angkuh dan congkak karena memamerkan harta bendanya. Padahal itu juga milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
Banyak sudah ibrah atau pelajaran bagi kita. Orang yang kaya raya kemudian satu malam pun habis karena kebakar harta bendanya. Ludes juga ada. Maka Allah memberikan tuntunan kepada kita, tasarufkan harta kita itu agar apa? Menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah. Ning niku eman-eman temen nyoleh ketekuk ringkel saben dina kak sikil gawe sirah nggo sikil wonten kados ngaten ning hanya istilah ketekuk ringkel. Iya kok diwene-wene nak wong lha eman-eman temen yang golek-golek dhewek. Mboten eling nek nun sewu manusia itu hanya diwajibkan untuk berusaha sedangkan ketentuan adalah di hadapan Allah. Nggih. Tapi banyak orang yang sombong sekarang ini. Karena saking ngakai duit, tinjur, nggo gawe werna-werna. Malah yang menentang kepada agama Allah. Pada perintahnya saja, nun sewu. Ambillah sebagian harta benda. Untuk ditasarkan di jalan Allah. Ini kadang-kadang kita lupa. Apa yang akan kita bawa? Apa yang kita pamerkan di hadapan Allah nanti setelah kita meninggal? Nggih? Harta kita, gedonge yo magrong-magrong, mobile yo kinclong-kinclong, jugane sik melong-melong, bojone sik moblong-moblong. Begitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dipun beto napa mboten. Jare sing ngemuli tekan kuburan we gawa bali maning. Apa yang kita bawa Bapak sekalian? Maka hadis mengatakan idza mata ibnu adama ing kota malu ilabi salasin nek wis mati an Adam putus amale karo alam donya kejaba ming telung perkara sedaqatun jariyatin ilmun tambihi waladun solihun yad'u lahu ming niki tok sing digawa nggih. Yaitu pertama napa? Sedekah jariyah. Kenapa kok dudu amal iposone? Kenapa di sini juga sedekah jariyah? Karena sedekah ini adalah keikhlasan dari kita, bukan kewajiban dari Allah, tapi istilahnya cara Jawa napa merentul saka atine dhewe kanggo napa mentasarufkan harta kita. Niku sing badhe dipun pameraken di hadapan Allah. Sedekahun jariyatun. Sedekah jariyah niki jariyah niku mengalir. Nggih. Fa insyaallah masyarakat mriki melu bangun masjid niku selama masjid ini masih dipakai insyaallah jariyahnya nun sewu selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini yang diharapkan oleh Allah. Awak dhewe niku nek mun mati ngarep-arep napa, Bu? Itu yang kita bawa. Kemudian ilmu yang bermanfaat subhanallah. Saya salut kepada ibu-ibu karena ibu-ibu ini selalu mendidik putra-putrinya sehingga menjadi anak yang soleh. Mulane nek ngendika Bu, nek nesu ampun ngendika sing elek kalih putrane. Malah kadang-kadang niku pangling. Jane dhek iki anake sapa ta? Anake dhewek. Dilalahke turu bapake krungu ora nrimo. Ora ki anakmu, ora bisa. Lah sampean sing lairke, sampean sing nyponsori walah dadi rame. Ini waladun solihun yat'ulahu karena ibu ini adalah pendidik pertama pada ibu. Kasih sayang ibu ini membuat anak ini bisa sewu. Tapi ngene iku, anak kowe bisa tumbuh tergantung wong tuane. Nek wong tuane niku nun sewu selalu bicara dengan kotor di hadapan anak, pasti bocah mesti melu, kacang mesti ora ninggal anjaran. Niku pun mesti, Bu. Niku nun sewu nggih. Niku saya cerita bukan cerita khayal tapi nyata. Nggih. Wonten tamu, Bu. Kalih putrane. Nggih. Nah, wonten tamu niku disuguh wedang. Dilalah bocah niku nggih dereng gedhe banget lah wong dereng wis sekolah TK mbukan nggih. Niku subhanallah, naudzubillah min dzalik nek kula critakaken Bu. Bapake niku nun sewu.
Leh mimik niku kleru nggen putrane niku. Kantung disedake. Leh ngomong pripun Bu? Nun sewu niki mungkin disensor nggih Mas? Nggih. Pak, Rika ngombe wedange nyang apa Pak? Ini benar Bu. Karena setiap saat putra-putrinya selalu kaki 4 ini keluar semuanya. Anak pasti akan ngikut. Gitu. Sing ditamoni menun sewu Bu, nganti merinding Bu. Subhanallah. Yo nek kaya ngono ki besok gedene dadi. Tapi kalau dalam rumah tangga selalu sopan santun kemudian sama anaknya dunun sewu boso, pasti anaknya juga akan ngikut. Itu yang namanya kacang orang ninggal lanjaran. Nah, istiqomah di dalam kita nun sewu setiap hari seperti itu berarti itu adalah sudah berbakti kepada Allah. Hal yang sangat sepele-sepele Bu. Masuk kamar mandi, keluar mandi kita masuk rumah sendiri nun sewu biasa salam mboten Bu? Salam. Di rumah kita tidak penjaga namanya malaikat Bu. Harus kita salami. Tetap kita masuk dengan kaki kanan assalamualaikum warahmatullahi. Nek tempat salam nggih sing komplit. Karena warahmatullahi wabarakatuh. Dapat rahmat dan barokah dari Allah. Kadang-kadang nek iki apa iki salame ora genah kan gitu. Ini Bu sekalian. Kemudian yang ketiga tadi apa? Setelah pendidikan yang kelima adalah waladun solihun. Nah ini Bu, anak yang soleh, yatulahu yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sakniki niku Bapak Ibu sekalian, nyetak generasi yang soleh niku sangat sulit. Karena apa? Ini pengaruh dari ini sangat luar biasa. Maka saya punya teman subhanallah. Saya kagum sampai sekarang Bu. Putrane niku hafal Al-Qur'an kabeh. Sing bocah nembe TK, dolanan nun sewu bekel kalih betok kaya niki Bu. Napa sing di style Bu? Murotal. Kula ngelus dodo ya Allah. Bisa mendidik anak seperti itu. Di rumah nggak ada TV, kursi pun nggak ada, adanya hanya karpet. Kalau ada tamu ya lesehan. Sangat sederhana, tapi putra-putrane subhanallah sangat-sangat berhasil. Sekolahnya adalah di Madinah, Masya Allah. Ini yang namanya waladun solihun. Insya Allah ya ta'ulahu yang bisa doakan pada orang tua. Nek wong Jawa ngarani bisa mikul dhuwur mendem jeru. Maksudnya niku napa nek orang kok mikul dhuwur apa lah mikul dhuwurke banget terus pendeme nganti 2 meter 3 meter mboten. Tapi bisa mengangkat derajat orang tuanya. Inilah Bapak sekalian yang sangat luar biasa. Kemudian satu ayat lagi, yaitu surat Fussilat ayat 30 maka bersani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Padha arepe Bu innalladzina qalu sapa sing ngucap rabbunallah Gusti Allahku Allah sumastaqamu kemudian istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menurunkan malaikat. Kangge napa? Menghibur ala ta'afu wala tahzanu, rasa dirasa wedi, rasa khawatir. Nah, awak dhewe niku istiqomah dalam beribadah pada Allah juga pada manusia, pasti akan dijaga oleh malaikat, Bu. Ning kadang-kadang awak dhewe niku lali, awak dhewe niku diintili karo malaikat. Ini khusus bagi orang yang istiqomah. Karena semua manusia ini nun sewu wis dikandheni malaikat kalih nggih menika malaikat sinten Bu? Napa mungkar nangkir? Niku mangkih teng alam kubur. Raqib Atid yang ngintili mengiringi kita setiap saat mencatat apapun amal kita wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita dicatat oleh Allah.
Tapi orang-orang yang istiqomah ini selalu menjalankan ibadah pada Allah ini nun sewu. Berbuat baik niku nun sewu ora pikir-pikir, Bu, spontanitas. Satu contoh, dilal kok ono watu nang tengah dalan, ora njuk mikir ya kita singkir oleh ganjaran Gusti Allah, enggak, langsung diambil karena mengganggu. Ini namanya orang yang istiqomah. Tidak pernah mikir berbuat baik itu. Ono wong arep nyabrang dalan ibu-ibu napa mbah-mbah, toleh melas, langsung cekel tangane monggo kula cabrangaken, enggak usah mikir. Kepedulian masyarakat sangat peka karena orang yang selalu istiqomah di depan Allah. Dan orang istiqomah ini tidak cuma nun sewu di rumah, di masjid, tapi dimanapun kapan kita berada. Satu contoh Bapak Ibu pedagang. Orang yang istiqomah pasti akan jujur. Menyontoh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada kain yang sobek sedikit ya diselan. Pak niki jane regane 100 ning gandeng niki suwek sithik. Nek kersa monggo 95. Kira-kira bakule seneng napa sing tuku seneng mboten? Tapi nek ditutup-tutupin yo regane gawe larang tekan omah pripun? Mesuh-mesuh sikil papat malah metu bisa. Lah aja meneh-meneh tuku ning kana mesti. Tapi kalau orang yang jujur, wah nang kono bakule apik jujur apa anane, mesti lengganane tambah. Percaya napa mboten niku contone Rasulullah. Beras yang bagus jika tidak dicampur dengan yang jelek sehingga harganya jadi mahal, tidak. Orang yang istiqomah di dalam hatinya ini sudah selalu ingat kepada Allah bahwa ini adalah perbuatan yang dosa. Ning teng Jakarta kalau ning teng TV kalau nih lombok sing wis elek dicampur apik, ning jujur mergone niki regane men terjangkau. Jane niki nek sing apik niki regane sementen, sing elek sementen, ning gandeng niki ben tengah-tengah entuk elek entuk apik niku jenenge jujur Bu walaupun nampur. Nggih, dong ini regane 90 niki regane 40 digawe rega 60. Ning jujur. Lah ini kok dicampuri nggih niki ben terjangkau jenengan nek tuku niki nggih ana sing apik, ana sing elek. Sebab nek tuku sing apik nggih larang, nek tuku sing elek mengko ora iso dienggo kabeh. Ini namanya istiqomah, Bu. Nah, Bapak sekalian, turun malaikat kepada kita, menghibur kepada kita, ala tahafu ala tahzanu wa absiru bil jannati lati juga nun saya sudah sediakan surga. Karena apa? Kuntum tu'adun ya sebagai balasan apa yang telah kamu laksanakan di dunia. Ini loh Bu, orang istiqomah itu luar biasa. Kemudian, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Malaikat melindungi kita, bimbing kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang luar biasa. Dan di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa saja yang kamu minta. Pun Bu, teng mriki golek keringkel tekuk ringkel teng mriko kantun nyuwun. Apa sing dipingini? Niku sediane Gusti Allah. Apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nggih. Lah nyong kepengin rendang lho dina iki ana. Kepengin opor wonten, nggih. Kepengin apa malih pun wonten kabeh. Dan di sana kan diberikan apa? Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Tengki kagungan gelang pinten Bu? Teng nika nyuwun ajeng dipenuhi saking mriki tekan mriki mangkeh Allah ngijabahi. Nggih. Subhanallah luar biasa. Dan pakaian dengan sutra yang sangat halus. Yang mahal kemudian diberikan mahkota. Subhanallah, kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata kenikmatan surga. Ini dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah. Pramila Bu, Pak, monggo dipun ajikaken ngen ibadah. Mangke sampun Ramadan ada puasa-puasa kita laksanakan. Wonten poso napa melih Bu bar Ramadan ingkang paling cepak yaitu istilah nek cara Jawa Sawalan nggih 6 hari setelah
Ramadan. Nek ibu-ibu kagungan utang nggih disaur rumiyin. Ini Bu sekalian. Kemudian ada puasa-puasa lagi Senin, Kemis, puasa Bid, puasa Daud, kemudian sholat duhanya. Pokoknya semua setelah pembelajaran bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama kita tumbuh kembangkan di luar Ramadan agar kita dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Kan jam pinten iki mungkin Mas, 5:30 ya. Kalau niku cok reko nek tekan jan masalah ibu-ibu niku nomor lain sepak bodo niki walah masyaallah butuhane kathah kula Pak Yogi wah bingung kula niku. Kula kinten dereng purna anggen kula matur bisalaning wekdalipun sampun cekap semanten pramesang menika nggih. Dos pundi malih nggih mangke dipun lajengaken taun ngarep nek entuk undangan wondene mungkin enten pengajian sanesipun mbok menawi di luar bulan Ramadan insyaallah kami siap untuk melanjutkan itu kajian ini. Kula kinten Bapak sekalian mangketen anggen kula matur. Nggih. Iwak betik, iwake layur, sane iwak-iwakan kabeh wong poso kok. Iwak pedo apa iwak sepate. Najan sithik anggen kula matur muga-muga ana manfaate. Yuminten mersi santen, nggodha kupat jangan nikara, cekap semanten ing pangapunten, sedaya lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam, monggo kita tutup kanthi doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.